Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ashabul fadilah, para ahli wa ulama wa asatidz wa ma'alimin fikih, khususan mudir jami'at Nahdlatul Ulama yang Pandeglang, Al-Mukarram Kiai Ahmad Ferry Sutaro Ismiyah dan jajaran Tanfidiyah, Al-Mukarram lurus lembaga dakwah NU Kabupaten Pandeglang, Kiai Haji Nurdin serta Kiai Wakil dan seluruh pengurus NU, Al-Mukarram Al-Mukarram lurus LWC NU Kecamatan Labuan, Rois dan Tanfidiyah serta para ulama, para guru, para kiai, para pengurus jamiah Nahdlatul Ulama baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dan desa, beserta seluruh pengurus lembaga dan lajnah, muslimat NU, Fatayat, Ibu, PPNU, Apesdam, Sadayana, Jamaah Kawasan. Mudah-mudahan sadayana senantiasa dipahami kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinten ieu beribadah kini kehormatan syukur pasien jadwal kanggo kawasan tafsir al-Jalalain. Kurang lebih beribadah 2 tahun Oktober begini sampai mulai karena corona hampir 2 tahun. Alhamdulillah ada NU sekarang Kiai Aziz dan sahabat-sahabat bergerak kembali belajar NU. Sekilas Abdi Emut tahun 98 ketika itu Abdi masih di Ansor NU. Abdi ngirim Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung. Berbarengan sedang Abah Kiai Haji Nurdin, Abah Kiai Aziz, karena Kiai Nurdin waktu itu jajar wali kuliah. Berbarengan sedang Abah Hakim satu mobil milik Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung. Di antara hasil Munas itu adalah prinsip dalam masalah pengambilan keputusan secara hierarki NU masalah ilmiah atau wakiliyah wadahiyah. Maka NU berprinsip cara mengambil keputusan itu diambil dari kitab-kitab fikih mu'tabar. Kitab-kitab fikih mu'tabar seperti tadi beliau seperti Fakul Mu'in itu adalah dasar pengambilan keputusan bagi jamiah NU. Di samping mungkin ditambah Fakul Wahabnya, ditambah
Kalau di tafsir, Al-Quran tafsir hanya merupakan kitab dasar. Secara pandangan NU, Al-Quran hadis itu bukan kitab hukum, tetapi kitab dasar hukum. Kalau berbicara hukum, maka kembali kepada fikih ulama. Kemudian misi sasar. Walaupun istidlal dari Al-Quran hadis langsung tanpa melalui tafsir ulama, tanpa melalui fikih. Jadi milih sasar. Makanya NU tetap berprinsip pengambilan keputusan hukum itu berdasarkan kitab-kitab fikih ulama. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Maka secara pandangan NU yang disebut kitab hukum adalah kitab fikih. Fathul Muin inilah seperti tadi hukum jual beli, seperti itulah hukum. Karena Al-Quran tidak umum tadi. Allah berbaik awahan wamar. Hanya saya tadi ceritakan saya Allah berbaik awahan wamar. Jadi tadi dalam memakai ijab qabul pasti terjadi ribadian. Nah inilah. Jadi abdi aina kaos tafsir yang lain. Ini salah satu hadis sangat cocok bagi NU. Kenapa yang dikaji tafsir Jalalain? Mu'alif tafsir Jalalain itu dua ulama besar mufti madhab Imam Syafi'i, As-Suyuti dan Al-Mahalli. Maka kalau ngaji kitab tafsir Jalalain, kalau ada penafsiran tentang hukum sholat, hadis, jual beli segala macam, cukup itu adalah fikih. Karena pengarangnya ahli fikih. Sengaja dikomentar supaya para santri jelas. Di dalam Urang Kaos Tafsir Jalalain itu sudah cukup di sana tertera fikih madhab Syafi'i. Karena pengarangnya adalah madhab Imam Syafi'i. Juz awal Imam Jalaluddin Al-Mahalli, juz keduanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sama-sama fikih madhab Syafi'i. Nah, ini keuntungan kaos kitab tafsir Jalalain. Kadang-kadang sementara orang berpandangan tafsir Jalalain adalah tafsir biasa, padahal ini adalah tafsir dasar. Tafsir dasar. Orang tidak bisa mengerti pada tafsir Munir langsung, tafsir Marawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari tanpa melalui kajian kitab tafsir Al-Jalalain. Nah, ini keuntungan kaos tafsir Jalalain. Karena dikarang dua ulama berfikih madhab Syafi'i. Dan As-Suyuti karangan fikihnya besar. Termasuk kaidah usul fikih kitab Asbah wan Nadhair As-Suyuti. Asbah wan Nadhair itu adalah As-Suyuti. Al-Mahalli Merah Malyubi itu adalah Al-Mahalli. Nah itu jadi lupa mikir tidak tafsir mendak keterangan tentang ibadah muamalah itu cukup sudah berdasarkan madhab Imam Syafi'i. NU di negara Indonesia rata-rata pakai madhab secara pengamalan sehari-harinya madhab Syafi'i. Tetapi cara pengambilan keputusan mah tetap menganut semua madhab. Dibedakan, ada keputusan, ada pengamalan. Para mukarram, para hadir, waktu habis cuma 15 menit. Jadi ulah aina sauna tos surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan maka ibu punya Al-Quran silakan dibuka. Ini ajaib nawas aina itu ibu di luhur aina. Al-Quran ibu di luhur buka surat Al-Furqan. Jadi aturan kayak sobari sekarang ibu di luhur. Buka baik surat Al-Furqan bu ibu. Awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan. Al-Furqan ini Makkiyah, surat Makkiyah.
illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, kecuali ayat alladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar ila akhir rahimah Ramadhaniyun, itu surat Madaniyah diturunkan waktu ketiga di Madinah. Jumlah ayat surat Al-Furqan 10 ayat berjumlah 70 ayat. Al-Furqan pengertian anak ngabedakeun mana nu hak nu batil, misahkeun mana nu hak nu batil, atau ngajelaskeun mana nu hak nu batil. Al-Furqan ieu menurut para ahli tafsir salah sawios nami Al-Qur'an. Asyuyuti dina Itqan komentar termasuk Imam Ali As-Sobuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Nami-nami Al-Quran itu diantaranya adalah Al-Furqan. Pertama Al-Quran, bacaan. Al-Quran itu bacaan. Hanya sayang bahwa ayat surat Kabar disebut Quran. Quran itu bacaan. Akhirnya sampai ngelekkeun Al-Quran. Isu-isu lain baca Quran kalau baca Quran. Gitu lah. Sehingga pengertian Al-Quran itu adalah bacaan. Jalma nu baca Quran walau lam yafhamil makna, sanajan teu paham kana mana Al-Quran, tetap musabun alaih diganjar. Teu paham kana Al-Quran, satu huruf dibalas 10 ganjaran. Fadlan idza yafham ma'anil Al-Quran, faslan au jam'an au faslan, komo lamun bari paham makna Al-Quran, maka ganjaran naik dari 10 mungkin sampai 100 derajat. Jadi 10 ganjaran itu bagi orang yang membaca Al-Quran anu teu paham makna. Ya zaman ayeuna ya apunten kepada wali ibu tos aya pendapat seorang ustaz anu ngomongkeun si nu kuring baca Quran teu ngarti kana makna. Tos aya deui gitu. Tos aya punya si nu kuring cenah baca Quran teu ngarti kana makna. Ieu berbahaya. Berbahaya. Karena jalma ngedul baca Al-Quran karena teu mengerti. Dia bahaya. Ini di luar akidah konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu memang pergeseran supaya aku nama jalma ngedul baca Al-Quran lantaran teu terang kana makna kana isi. Jadi ngadon Al-Quran. Padahal di Al-Quran harus diterangkan ayat qiraah, ayat tilawah, ayat tadarus. Kan gitu. Tinggal apa? Qiraah, tilawah, tadarus. Upami qiraah ya baca wae Al-Quran. Upami tadarus bari ngalelekeun maknana, urang aya ngaos tadarus ya. Bari maca, bari aya mengerti, tadarus. Tilawah, macakeun ka batur. Jadi macakeun jalan rame tilawah. Jadi qiraat tetap Al-Quran disebut Al-Quran. Asal usul kitab Al-Munazzal itu disebut Al-Quran. Maka dalam bentuk paham baca Al-Quran ageun ganjaran. Ageun ganjaran jadi baca Al-Quran sanaos teu paham kana makna. Karena qiraat. Mereka Nabi diperintah Jibril faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lamun dina salat baca Al-Quran nu gampang-gampang bae. Ulah nu harese. Komo lamun berjamaah jamaahna ini hati-hati. Ulah panjang teuing Qur'an. Sedang-sedang bae. Di sana jangan mengerti faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kedua, Al-Quran dinamai Alkitab. Kitab karena Al-Quran dinamai Alkitab tulisan wahyu. Kenapa disebut Alkitab?
Karena Al-Quran ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi tanpa tulisan, dihafal oleh Nabi Al-Quran. Maka disinilah ada istilah Nabiyil Ummi. Nabi cara mendapat Al-Quran dari Allah dari malaikat Jibril bukan melalui tulisan dan bacaan secara tekstual seperti ulang. Maka itulah Nabi disebut Nabiyil Ummi. Kalau dulu guru-guru SD, guru-guru agama malah sembarangan mengartikan Nabiyil Ummi. Nabi Muhammad itu bisa tulis, itu bisa baca. Benar tidak kan? Guru-guru itu sebenarnya salah orang. Nabi itu pintar nulis, buktinya pedagang, pengusaha. Nabi itu pintar membaca bahasa Arab. Istilah Nabi itu hanya istilah kepada Nabi menerima wahyu Al-Quran, tidak dengan tulisan dan tidak membaca tulisan. Jadi sampai sekarang kami tentang soal-soal masalah bahasa, hati-hati. Sampai ke Nabi itu bisa nulis, itu bisa baca. Ini salah total. Jadi pemahaman sepihak, hati-hati. Nah, kembali Al-Quran disebut Alkitab, tulisan di Lauh Mahfuz, terus ditulis dan dijalan kembalikan Jibril sama Allah diwahyukan karena hati kanjeng Nabi. Kakilo nama Al-Quran disebut Al-Dhikr, peringatan. Al-Quran dia peringatan. Al-Dhikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Peringatan, apa ini peringatan? Baik peringatan kita hukum, kisah, akhlak, serta sajanya. Nah, baru keempat Al-Quran disebut Al-Furqan. Nah, di sini surat Al-Furqan. Yang itu atau itu bainal haq wal batil, atau yufassil bainal haq wal batil. Al-Quran dia menerangkan mana benar, mana salah, mengenai tauhid, mengenai hukum, mengenai akhlak, mengenai kisah duniawiyah, kisah samaiyah, kisah akhirat, surga neraka, segala macam terus diterangkan di dalam Al-Quran. Kita akan kembali ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Tabaraka ta'ala, bisa dimanakan ta'ala Allah Ta'ala. Allah Maha Agung, Maha Keberkahan Allah Ta'ala, Maha Berkah Allah. Allah ini disebut Barakah. Allah Maha Berkah dan Allah Keberkahan. Maksudnya Allah keberkahan, Allah masih ada kebagusan. Bagus dina amal, berkah amal. Bagus dina harta, berkah harta. Bagus dina ilmu, berkah ilmu. Berkah anak turunan, bagus dina anak turunan. Itu barokah. Mari dong ngadoakeun panganten, cukup ngadoakeun barokah. Barakallah lahuma wa barokah alaikuma wa jama'a bainakuma bil baik. Sakitu doa panganten. Berkah ilmu, berkah harta, berkah turunan, berkah suami istri. Ayo, datangkan ke Allah. Kalimat barokah itu tidak bisa disandingkan ke makhluk, hanya khusus ke Allah. Hanya khusus ke Allah. Tidak bisa disandingkan ke makhluk, tidak bisa disandarkan ke makhluk. Moga-moga Allah saya berkah, tidak bisa. Moga-moga kiai keberkahan, terbiasa. Musyrik. Nah,
kebenang bawa nama. Dia berkaitan hanya Allah. Kalau Allah berkata. Beda aja kata syafaat, kayak syafaat kena naon. Mereka mana kamu bagi kena syafaat. Mereka kamu bagi kena syafaat. Mereka samping BHS. Dia kena syafaat. Syafaat sering turun kita dulukan karena kamu Yayasan Sahibul Barokah. Lalu ngakodan barokah, barokahnya Allah, barokahnya Allah. Alladzina ja'alul Allah nutos bener-bener nurunkeun Al-Qur'an, Al-Qur'an yang tahu barokah baina haq wal batil, karena sebenarnya Al-Qur'an itu membedakan dan jelaskan antara hak dan batil. Allah nurunkeun ala abdihi atas hamba Allah. Muhammadin dan Muhammad. Pertama kali menang julukan hamba Allah kanjeng Nabi. Asal mana hamba Allah itu benar-benar jamaah anu ibadah Allah. Maka wajar kanjeng Nabi menampakkan Abdullah, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba Allah. Jadi benar-benar zaman ahli ibadah Allah. Diturunkan Al-Quran ke kanjeng Nabi. Prosesnya panjang. Mulai kanjeng Jibril, guru kenana, karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu. Bu malaikat Jibril di Lauh Mahfuz dicatat geula sama itu dia, langit dunia, Baitul Izzah. Didinya disimpan ku Jibril. Tanam di langit pertama diturunkan malaikat Jibril ka kanjeng Nabi sabagian saparo teu sakaligus. Beda jeung Taurat. Pami Taurat kana Musa sakaligus di gunung Tursina. Pami Al-Qur'an teu sakaligus. Supaya maksudnya dihafal. Kurang Arab supaya Al-Quran dipahami separuh-separuh. Jadi kanjeng Nabi menerima Al-Quran kurang lebih 23 tahun lamanya. Kakarak beres. Bentar kalau mengauskan tafsir 23 tahun kakarak tamat wajar. Ngaus Al-Quran 20 tahun kakarak tamat wajar. Karena Nabi Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Fase pertama di Mekah 13 tahun, Makkiyah. Fase kedua 10 tahun di Madinah. Madinah. Nah, tujuan anak Allah nurunkan Al-Quran liyakuna lil alamina, supaya Al-Quran enak bikin orang alam di dia yang sifat ini tegas najin di manusia dunal malaikat selain malaikat. Al-Quran dia najin fungsina PPI nying sidona mukhawifan nying sidona min adabillah dinasisa Allah nying sidona kan kelompok jin di manusia. Jadi sanes manusia apa yang baca Quran, jin oke baca Quran karena ditaklif ke Allah. Jin oke perlu baca Al-Quran. Lamun jin baca Al-Quran berarti jin oke perlu sholat. Jin oke perlu sholat 5 waktu. Karena jin oke sholat mengikuti sholat kanjeng Nabi pukul. Nah, ayat malaikat mah terkakak oleh Al-Quran itu wajib. Anu wajib baca Al-Quran, namakeun Al-Quran dua kelompok, manusia jeung jin. Apa jin itu sampai ayeuna baca Al-Quran? Baca beriman. Nabi
kaina jin eta nu iman mah tadarus Al-Qur'an. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, bisi lamun asup ka masjid atau ka majelis aya nu ngagere yang baca Al-Qur'an, teu kapilah di dirina. Ulah domean geus teh. Eta baraya urang. Jin kata. Dulur urang. Kalau disebut dulur urang teh tilu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu aya tilu kelompok. Eta sadulur sadayana. Satu malaikat, dua manusia, katilu jin. Jin anu mukmin sadayana eta dulur urang. Dulur saagama. Dulur saiman. Anu mukmin. Nah, kalau aya jin ka imam bulan saya kanan. Aku nah, saya assalamualaikum minta kawadan bere. Sungguhan. Baik kan? Karena jin oke mukmin sami bae, kurang. Eta dulur urang malaikat, dulur urang, jin anu mukmin dulur urang. Jadi Al-Quran dia diantawisna pikeun pepeli ka urang supaya urang sieun ka Allah, sieun kana siksa Allah, sieun kana murka Allah. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, anu milik Allah kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan, tur Allah teu ngadameun anak. Dosa kumaha pendapat Yahudi bahwa Allah buka anak. Nasrani berpendapat Allah buka anak. Namun buka anak berarti buka itu. Buka itu ke bukan naon. Bukan kabeh anak-anak Tuhan. Saya sadaya kayak anak-anak Tuhan. Walam yakun lahu syarikun, dan ayat Allah sekutu, baik sekutu fil wasfi dan sifat maupun sekutu fil af'al dengan pegawaian maupun sekutu tidak tindakan. Ayat sekutu Allah ya, karena setiap hari udah berkeyakinan la syarika lahu dina sholat. Ayat sekutu Allah fil mulki dina kerajaan Allah, kerajaan langit dan bumi, kerajaan alam, kerajaan dunia, kerajaan akhirat. Saya bagian tauhid uluhiyah, urang iman ke Allah, benar-benar jauhkan tidak musyrik. Sering ayat-ayat Al-Quran ini komentar la tusyrik billah, ulah musyrik ke Allah, ulah ditutukan ke Allah. Semusyrik dia terkadang memang terkarasa kurang. Bisa wae manusia musyrik bil qaul ucapan, bisa jadi manusia musyrik bil fi'li pegawaian, bisa jadi manusia musyrik ku hate kalau di hate kayak tetap kata-kata musyrik dia sering dilakukan benar-benar kehati-hatian. Musyrik itu kalau bahasa ulama nyandungkeun ka Allah, Allah dicandung. Eta dicandung sok paham enggak? Musyrik itu nyandungkeun ka Allah, bukan sesembahan lain selain Allah. Berarti nyandungkeun ka Allah. Wajar Allah marah karena dicandung. Benar ya? Eta Wakola kulla syai' dan Allah nyiptakeun sabana bae. Bisa ini tidak melakukan Allah, hayat rokok karena tangan amal Allah. Kelakuan Allah pada bulan dunia. Makhluk kulla syai' maun bae di samawat wal ardi di bumi. Hayawannya, nabatiyah, jamadiyah, keras-keras, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Umum sifatnya. Walaqad kulla syai'. Faqadarahu, kemudian Allah nakdirkeun, mastikeun kana syai' takdiran kalau takdirna.
maksudna sawwa tasbihatan ngajeg-jegkeun Allah ngukuhkeun kalawan kita juga. Jadi sadayana berdasarkan tasbihatillah makhluk aya dia berdasarkan tasbihatillah takdir Allah. Takdir Allah itu artinya kumaha jeg-jegan ti Allah, ukuran ti Allah, nasib ti Allah, sifatna, perisaina, bentukna segala macam itu takdir ti Allah. Diukur ke Allah segala-galanya. Makhluk Allah diukur, aya ukuran ti Allah. Malaikat oke aya ukuran, aya kepastian ketentuan ti Allah. Manusia aya ketentuan, hewan aya ketentuan, babatangan ketentuan ti Allah. Sadayana berdasarkan takdir Allah. Tak jelas anu pokok keimanan, iman anu kasabaraha, iman karena takdir ti Allah. Khairuhu wa syarruhu minallah. Bagusna takdir, gorengna takdir minallah ti Allah. Sadayana takdir ti Allah. Manusia dijadikan fi aksari takwim, bentuk anu paling bagus itu takdir ti Allah. Takdir urang manusia anu paling bagus dibanding jeung makhluk lain, manusia makhluk pang bagus-bagusna. Ya bandingkeun we jauh di segala macam. Najan jeung jin ge bagus manusia. Najan jeung malaikat, najan jeung malaikat tetap manusia aksari takwim. Manusia mah komplit, aya jasad, aya ruh. Aya jasad, aya ruh. Dua. Nyaruh aya, jasad aya. Awal Allah nyiptakeun ruh, kemudian nabi nyiptakeun jiri jasad. Maka dititipkeun roh kana jasad. Beres kontrak, ruh kaluar deui. Namina maut. Nu maut eta jasadna, lain ruhna. Bahasa maut eta khusus kana jasad. Bila mana jasad terpisah dengan ruh, maka disebutlah maut. Ruhnya tetap. Ruhnya tetap. Di mana ruh disimpan Allah? Di alamil arwah, di alam ruh. Bagian riwayat fil barzakh, di alam barzakh, di alam kubur. Jadi alam kubur itu sebenarnya hakikatnya alam ruh. Alam penyimpanan ruh manusia anu mungkin Allah bakal dibangkitkeun pada satu saat dengan badan anu lain anu baru deui. Wajah lamun sang hadarat ila ruhi karena daya badannya. Jadi artinya manusia pada hakikat secara pandangan Allah, baik manusia masih kena aya jasadna di dunia maupun manusia anu teh jasadan melawan maut anu masih aya ruh, maka manusia itu masih kena bermuasalah, berhubungan antara ruh dan maut, masih aya hubungan dengan jalinan biru. Ini bagian kira-kira bahasa Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai keterangan misalnya ilmu maut itu rohnya masih gulingan di rokok 1 minggu. Suami ibu maut itu rohnya masih gulingan. Sebagian riwayat sampai 40 hari, sebagian riwayat masih sampai 100 hari. Maka rumah ayat 7 ayat 40 ayat 100 hari. Terangan itu si mayit saha layak, saha menyolahkan air, saha tahlilan mendoakan air, saha menyumbang sedekah ke air. Itu si mayit si ruh terangan. Kata ruh kenapa ucapan terima kasih kamu ngabiayaan, kata percaya ke kiai. Urang ngabiayaan anu maot, pas beres nujuna. Kapan pikiranna terima kasih kalau urusan kalau melotara. Ya. Aduh, disebut-sebutkan. Bentar.
Jadi ruh itu masih aktivitas. Sampai setelah 100 hari disebut Allah di alam arwah. Itu bagian daripada akidah kita, kepercayaan kita. Keterangan ulama. Gitu. Makanya suaminya bisa anu mau dan ngalayan segala. Bahkan anu ngancam deui teh ibu ngancam Allah kan. Saya ngancam kemudian aing. Saya mengajak dia kemudian aing. Dikali kita taruh. Nah itu adalah kekuasaan wattaqadu min duni. Terus kapresan dia selain Allah, Allah ayahkan kena pangeran-pangeran di atasna pangeran eta dimaksudna kafiran alasna patung-patung di Mekah eta harita pangeranna patung-patung seueur patungna aya Lata, aya Uzza, aya Munat, aya Hubal, aya Suwa, aya naon aya di Blorong, aya Lorong Kidul, aya Malampir, macam layak rukuna syai'an anu bisa diciptakeun kana naon bae padahal wa hum lakun malah patung-patung eta diciptakeun wala yang dikuna yang kursi dharra patung-patung itu bisa nyeun manfaat kemandaratan bisa ngambil kana dirina kana madarat aya dafna tegasna kana nolak nador madarat wala nafman aya jabahu tegasna bisa ngambil kana manfaat aya jabahu dan bisa ngalih karena manfaat. Wala yang dikuna mautan wala hayatan patung-patung yang tak bisa ngambil karena maut dan karena hidup. Kayak di mata kalian hadis karena maut dan kayak di jalma. Wa ihya dan ayo kuliah di kayak di jalma. Wala nusuran dan bisa ngagelar. Kayak bisa ngambil nampak, bisa bahsan kamu datang karena pirang-pirang maut. Nah, jadi pegawai kafir muslim karena nyembah patung, padahal patung eta itu bisa dimadarat, bisa dimanfaat, disembah-sembah, macam-macam patungnya, dan bisa ditakan hidup, bisa ditakan baik, maka disebutkan muslim. Kenapa disebut muslim? Ini pokok. Ka Allah mah terang, terangkan ka Allah. Abu Jahal ka Allah. Terang Abu Lahab dan Abu Sufyan terangkan kau Hindun terangkan kau tapi gaduh kepercayaan selain Allah maka disebutlah musyrik. Asyirku al-akbar musyrik adalah dosa gede. Namun ayat kitab-kitab berarti dosa-dosa gede pasti musyrik eta paling awal. Al-awal asyirku billah. Dina kitab naon wae diterangkeun dosa-dosa gede. Nah, contohnya seperti dalam Al-Jawazir, Al-Iktirafil Kabair. Nah, awalnya musyrik. Jadinya membuat dosa-dosa gede manusia kurang lebih 900, 400 lebih, 200 dosa dohir, 200 dosa batin. Nah, kita tetap balik akhlak asyirku bilang. Jadi jaga kemusyrikan. Terang ke Allah tapi dia muslim. Bahkan orang Arab menyebut Allah pakai pasek. Lalu dibanding dengan orang Bandung kira-kira masih kere pasek kere orang Arab. Kalau kira-kira itu pasek anak. Mujahal itu disebut Allah tak pasek, tapi dia muslim Allah. Baiklah. Jadi kajian terang akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyampingkan akidah-akidah mulai seperti paham Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah segala macam, mereka itu nama ngajaga kemusyrikan ke Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para hadirin, para jamaah, dan sekian saja nanti waktu terbatas. Mudah-mudahan
Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ala sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.